Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Yang terhormat Bapak pengampu materi kuliah Pendidikan Islam Nusantara, Bapak Fikri Farihin MPD, dan teman-teman seperjuangan kelas B PAI Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Berbahagia sekali pada hari ini kami bertiga bisa menghadirkan presentasi makalah kami yang berjudul Islam Nusantara ala NU. Bapak Ibu yang terhormat, seperti yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa ada dua istilah yang muncul sebagai diskursus pemikiran keislaman. Yang pertama adalah istilah pribumisasi Islam, kemudian yang kedua ada istilah Islam Nusantara. Tentu ini bagi kita masih membingungkan, termasuk saya sendiri. Sangat bingung sekali bagaimana kemudian kita membedakan istilah pribumisasi Islam dan Islam Nusantara ini. Namun izinkan saya dengan segenap kekurangan yang ada pada diri kami untuk kemudian mengelaborasi, mencoba memahami makna dari kedua istilah tersebut. Setelah kami baca beberapa sumber, sampailah kami kepada sebuah pemahaman, termasuk yang telah kami sampaikan pada makalah kami tentang apa itu pribumisasi Islam dan apa itu Islam Nusantara. Pribumisasi Islam sebenarnya pertama kali dikenalkan oleh almarhum Gus Dur pada era tahun 80-an. Gus Dur berikhtiar ingin menghadirkan Islam sebagai agama universal yang kemudian bisa, dalam tanda kutip, bisa mesra dengan kultur dan budaya Nusantara di negeri kita tercinta ini. Kata Gus Dur, Islam sebagai agama universal dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita bisa pelajari, kita bisa ambil nilai-nilai universal tersebut, namun budaya yang melekat kepada Islam itu tidak harus seluruhnya kita ambil. Seperti misalnya budaya pakai sorban misalnya, seperti misalnya budaya pakai onta misalnya, itu adalah budaya Arab yang tidak harus kita aplikasikan dalam ranah ritual kita ketika kita melaksanakan ritual-ritual keislaman. Maka masih menurut Gus Dur bahwa pribumisasi Islam itu adalah cara keberislaman. Bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang universal, tetapi tidak kemudian kita menyampingkan, mengalinasikan budaya-budaya atau kultur-kultur lokal yang ada pada suatu tempat, atau katakanlah yang ada pada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga kemudian ada dua pemahaman yang bisa kita ambil, bahwa pribumisasi Islam itu adalah sebuah wacana pemikiran yang ingin menghadirkan wajah keberislaman dengan nilai-nilai yang universal di dalamnya, dengan ikhtiar ingin menserasikan
budaya-budaya lokal sehingga kemudian tidak teralienasi atau bahkan tidak tergusur oleh budaya-budaya yang katakanlah tidak sesuai dengan budaya-budaya lokal di bumi Nusantara ini. Itulah kemudian sedikit tentang yang bisa kami pahami tentang pribumisasi Islam itu. Kemudian apa itu Islam Nusantara? Ini kami lebih bingung lagi. Apa itu Islam Nusantara? Namun karena ini sebuah tanggung jawab untuk kemudian menerangkan apa Islam Nusantara, maka kami berkewajiban untuk menjelaskan semampu kami apa itu Islam Nusantara. Kemudian yang tadi adalah pribumisasi Islam. Islam Nusantara itu adalah geliat pemikiran terkini. Kalau sebelumnya ada wacana pemikiran pribumisasi Islam, maka setelah era Gus Dur sampai sekarang itu ada pemikiran yang lebih, katakanlah yang lebih tinggi tingkatannya dari pemikiran pribumisasi Islam yang kemudian kita kenal dengan Islam Nusantara. Penting untuk dipahami bahwa Islam Nusantara itu bukan pemikiran yang sama sekali berbeda dengan pribumisasi Islam. Tetapi yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa Islam Nusantara adalah keberlanjutan pemikiran yang dari sebelumnya adalah pribumisasi Islam, kemudian diupdatekan kembali pemikiran tersebut menjadi sebuah metodologi pemikiran yang kemudian kita kenal sebagai Islam Nusantara. Islam Nusantara menurut beberapa pemikir Nahdlatul Ulama terutama, secara metodologis, historis dan antropologis lebih stabil, lebih matang, lebih bagus dari wacana pemikiran pribumisasi Islam. Sehingga kemudian Islam Nusantara dalam beberapa hal berdasarkan kepada pemikiran-pemikiran yang metodologis, maka kemudian banyak di antara perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta itu yang berfokus kepada kajian-kajian metodologis yang terkait dengan mekanisme kultur dan budaya yang kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah seperti al-'adatul muhakkamah dan lain sebagainya. Itu adalah sedikit tentang apa dan bagaimana Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah sebagai wacana pendekatan metodologis, sehingga secara akademis ilmiah kajian-kajian Islam Nusantara itu lebih bersifat ilmiah daripada pribumisasi Islam. Kemudian yang kedua adalah Islam Nusantara itu adalah manifesto atau perwujudan dari pemikiran-pemikiran yang timbul sebelumnya dari wacana pribumisasi Islam. Kalau pribumisasi Islam itu adalah wacana tanpa metodologi, tetapi kemudian Islam Nusantara adalah diskursus pemikiran yang kemudian dikuatkan dengan metodologis ilmiah, sehingga bisa dikatakan bahwa wacana pribumisasi Islam itu adalah pemikiran diskursus ansih. Tetapi kalau Islam Nusantara itu adalah sebuah pemikiran metodologis yang sifatnya lebih praksis dan aplikatif dan diaplikasikan dalam kerja-kerja penelitian yang bersifat ilmiah. Itulah kemudian yang membedakan antara pribumisasi Islam dan Islam Nusantara. Begitu kira-kira Bapak dan teman-teman sekalian, bahwa perlu diketahui bahwa
Islam Nusantara itu adalah model pemikiran, model pemahaman, model manhajul fikr untuk pengamalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui budaya maupun tradisi yang berkembang di wilayah Nusantara. Islam Nusantara tidak anti terhadap kultur budaya. Islam Nusantara tidak anti terhadap Arabisasi. Tetapi Islam Nusantara ingin memastikan bahwa kultur dan budaya-budaya yang ada di bumi Nusantara ini harus tetap kita jaga dan kita lestarikan, dengan kemudian diseimbangkan, diserasikan, dimesrakan dengan nilai-nilai Islam yang bersifat universal tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.